Baiklah, apa itu malpraktek? Mari kita bahas. Pengertian malpraktek. Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah, mal mempunyai arti salah, sedangkan praktek mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya demikian, tetap kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Pengertian malpraktek keperawatan. Malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau tenaga keperawatan atau perawat dan bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama atau Valentin. Karakteristik malpraktek. A. Malpraktek murni. 1. Melakukan tindakan yang melanggar UU. 2. Sudah mengetahui tindakan itu sudah tapi tetap dilakukan. B. Malpraktek disengaja. 1. Di dalamnya tidak selalu terdapat unsur kelainan. 2. Tindakan sengaja melanggar UU. 3. Tindakan dilakukan secara sadar. Malpraktek tidak sengaja. 1. Karena kelalaian. 2. Contoh, menelantarkan pengobatan pasien karena lupa atau sembrono. Teori-teori malpraktek. 1. Teori pelanggaran kontrak. Teori pertama yang mengetahui bahwa sumber pembuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak ini berprinsip bahwa secara hukum seseorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bila mana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. 2. Teori perbuatan yang disengaja. Teori kedua yang dapat digunakan untuk pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan praktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera. 3. Teori kelainan. Teori kelainan menyebut bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah kelainan atau negligence. Kelainan yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya. Selain itu, kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelainan yang berat. Untuk membuktikan hal yang demikian ini tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum. Malpraktek dalam keperawatan. 1. Duty. Pada saat terjadi cedera terkait dengan kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaian untuk menyembuhkan atau setidaknya menggunakan penderita pasien, terdapat standar profesi. Hubungan perawat kalian menunjukkan bahwa melakukan kewajiban berdasarkan standar keperawatan. 2. Break of the duty. Pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajiban, artinya dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesi. Contoh pelanggaran yang terjadi terdapat pasien lain kegagalan dalam memenuhi standar keperawatan. 3. Injuri. Seseorang mengalami cedera, injuri atau kerusakan demek yang dapat ditentu secara hukum. Misalnya pasien mengalami cedera sebagai akibat pelanggaran nyeri, ada penderita atau stres emosi dapat dipertimbangkan sebagai akibat cedera jika terkait dengan cedera fisik. 4. Profit matter. Jasud. Pelanggaran terdapat kewajiban menyembuhkan atau terkait dengan cedera yang dialami pasien, misalnya cedera yang terjadi secara langsung berhubungan dengan pelanggaran terdapat kewajiban pasien terhadap pasien. Beberapa bentuk malpraktek dalam keperawatan. Kesalahan pemberian 1. Kesalahan pemberian obat. Bentuk malpraktek yang sering terjadi hal ini dikarenakan begitu banyaknya jumlah obat yang beredar, metode pemberian yang bervariasi, kelalaian yang sering terjadi di antara kegagalan baca label obat, kesalahan yang menghitung dosis obat diberikan kepada pasien yang tidak benar, atau kesalahan yang mempersiapkan konsentrasi atau kesalahan rute pemberian. Beberapa kesalahan tersebut akan membuahkan akibat yang fatal, bahkan menimbulkan kematian. 2. Mengabaikan keluluhan pasien, termasuk perawat dalam melakukan operasi dan memberi tindakan secara tepat.
3. Kesalahan mengidentifikasi masalah pasien kemungkinan terjadi pada situasi rumah sakit yang cukup sibuk sehingga kondisi pasien tidak dapat secara rinci diperhatikan. 4. Malpraktek di ruang operasi. Sering ditemukan kasus adanya beda atau alat kesehatan yang ditinggalkan di tubuh pasien saat operasi. Selain itu juga kelainan perawat, yang dimana perawat di kamar operasi harusnya mampu mengoperasi jalannya operasi. Kerjasama yang baik dan terkontrol dapat menghindarkan kelalaian ini. Dampak malpraktek. Malpraktek yang dilakukan oleh perawat akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak rumah sakit. Individu para pelaku malpraktek yang terdapat profesi. Selain gugatan pidana juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Bila dilihat dari segi etika praktek keperawatan bahwa malpraktek merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktek keperawatan, baik bersifat pelanggaran autonomi, jesius, nominal, dan lain-lain. Dari segi hukum, pelanggaran ini dapat ditunjukkan bagi pelaku baik secara individu dan profesi dan juga institusi pelanggaran pelayanan praktek keperawatan. Baiklah, di sini ada satu contoh kasus, yaitu pada suatu waktu di rumah sakit terdapat suatu masalah di mana terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh perawat di ruang yang sedang berdinas. Kejadian ini merupakan suatu kesalahan yang secara tidak sengaja ada masalah, yaitu suatu hari perawat Ca atau Ogin mau melakukan injeksi pada pasien, itu pasien kutak, karena mendapat pesanan dari dokter Indah. Pada saat sebelum pemberian obat kepada klien, perawat Ogin terburu-buru mau mengambil obat di lemari obat. Kemudian dia tertabrak oleh pasien lain yang sedang belajar berjalan, tetapi dia marah-marah kepada pasien tersebut karena dia masih marah-marah. Dia tidak ingat untuk membaca dosis yang harus diberikan dalam suatu kali suntikan. Setelah menyuntik, perawat Ogin langsung pergi menulis laporan pada buku injeksi. Dia harus teringat bahwa dia tadi lulu atau lalai membaca dengan teliti dosis yang diberikan. Setelah dicek, perawat Ogin baru sadar bahwa dosis yang ia berikan adalah salah. Maka dia harus berusaha menutupi kesalahan dengan menulis laporan dengan dosis yang benar. Padahal sebenarnya dosis yang ia berikan salah. Dan salah beberapa jam, pasien tiba-tiba mengalami kejang. Setelah diperiksa, ternyata keracunan obat. Kemudian kepala ruang mengecek siapa yang memberikan injeksi pada jam tersebut. Ternyata perawat Ogin tidak mengaku bahwa dia telah salah dalam memberikan dosis tersebut. Baiklah, di sini kita akan membahas kasus yang tadi. Baik, pada kasus tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa ada kesalahan yang dilakukan perawat. Adapun kesalahan yang dilakukan perawat Ogin adalah dia marah-marah kepada klien yang belajar berjalan dan tidak sengaja menabraknya. Seharusnya tidak melakukan hal tersebut, dan ini tidak sesuai dengan standar etik karena perawat Ogin telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya dilakukan dan nilai budaya serta penilaian terhadap etis sendiri, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu standar dalam mutu pelayanan. Sedangkan dalam malpraktek ini sendiri tidak sesuai dengan kode etik. RS dan sanksi etik bertujuan edukatif, bukan sebagai hukum atau kerugian. Dan pada proses penuntutan dalam kasus malpraktek yang pertama, setelah melalui dengan tolak hukum standar profesi merupakan kesalahan pemberian obat pada klien sehingga mempengaruhi keadaan klien yang menyebabkan klien menjadi kejang dan keracunan obat. Karena perawat Ogin telah melakukan tindakan sesuai dengan mutu pelayanan kesehatan sehingga klien tidak mendapatkan askep yang bermutu, perawat Ogin melakukan malpraktek yang salah
Memalsukan keterangan juga melanggar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan proses penuntutan dalam kasus malpraktek yang kedua setelah melalui penilaian dengan tolak ukur standar profesi merupakan ada kesalahan berat, maka sanksi terdapat pada oknum pidana, yaitu baik. Sekian dari video saya, terima kasih banyak.